Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun abdillahi syebatan hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murata wa gabiru ayyi ghalibi piri maliki wa nadriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata Ilyas mamudarin tala nizari ma'adithum madnanasihata Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakuri jirani bidhi salami mazatadam anjaro bimuqlatim bidam wal habibu ladzi turja syafatu likulli haliminal ahwali muqtahimi namsara taifuman ahwa farqani walhubu ya tarizu lazati bil alami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali bermuajah bersama tauhid di tempat yang sangat mulia ini. Monggo Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan ini kita sudah biasa ya, kita sudah rutin adalah belajar dalam rangka belajar. Di sini ada hadis Nabi yang mengatakan man ja'ahu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha ta'ala lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatan. Barang siapa yang kedatangan malakal maut, ya maksudnya mati, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan kita belum berhenti belajar, mendengarkan tausiah masih aktif gitu. Minimal di channel Asdamil Hayat. Wah, kita masih aktif nih mendengarkan tausiah di Asdamil Hayat channel, atau masih aktif kita ngaji di masjid, di mushola, atau di madrasah, atau di masjid ta'lim. Mati kita, masih kita aktif belajar, menghadiri madrasah, pesantren, mushola, majelis taklim, Asdamul Hayat, kita kedatangan malakal maut. Jatah hidup kita sudah habis. Misalkan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena barang siapa yang kedatangan malakal maut, ajal kita tiba, kita masih aktif dalam belajar, laqiyallaha bainahu bainan nabi darajatan. Nanti kita ketemu Allah di akhirat, maka derajat kita dengan nabi itu adalah tidak beda. Satu derajat mulia kita, hebat kita, istimewa kita, karena kita mencintai ilmu.
Jadi dalam hal kita mencintai ilmu Allah ini luar biasa. Kadang kita hampir terlewatkan ini. Terlewatan bagaimana? Ya terutama orang-orang yang sudah hebat ya, sudah hafal ini, hafal itu, fikihnya udah bisa, tauhidnya udah ngerti, tasawufnya udah ngelotok, udah pintar, torekatnya sama, hakikat, marifat, hikmah, ngerti semua ilmu Allah. Jadi dalam hal tentang keagamaan dalam Islam, misalkan kadang kita hilang apa? Hilang memuliakan, mengagungkan ilmu. Seperti apa? Ya karena kita udah merasa pintar ya, udah segala bisa. Terus ada orang nih yang menerangkan fardunya wudhu, kita udah cuek-cuek saja. Kalau kita menghadiri pengajian nih Pak, di pengajian itu yang menerangkan ustadznya fardunya wudhu, atau menerangkan tentang akhlak murid dengan guru, guru dengan murid, kita dengan Allah, ya. Wah kita karena kita udah ngerti sih, udah tahu, wah kita udah ngobrol saja, udah tahu ini begituan. Kita udah enggak menghormati, udah enggak mengagungkan ilmu. Mentang-mentang dia sudah tahu. Sikap yang seperti itu adalah tidak mengagungkan ilmu, tidak memuliakan ilmu. Emang ilmu itu ilmu siapa? Ilmu itu adalah ilmu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa karena diberi oleh Allah, diberikan oleh Allah, dibisahkan oleh Allah. Itu bukan ilmu kita, ilmu. Seandainya ada orang, walaupun kita tahu nih ilmu ini, ilmu itu, kalau ada orang yang menerangkan, kita dengarkan, perhatikan, anggaplah kita belum tahu. Itu adalah wujud daripada kita mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita galakkan. Jadi seandainya kita di dalam hal ilmu apapun sudah tahu, ada orang yang menerangkan tentang hal ilmu yang kita sudah tahu itu, maka kita tetap harus dengarkan seperti kita belum mengetahuinya. Itulah wujud orang yang mengagungkan ilmu seperti itu. Sekarang kita kembali. Kalau kita masih belajar, masih aktif menuntut ilmu, masih cinta mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan, datang ajal kita, malaikat malakal maut menjemput kita, maka kita nanti di saat ketemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat, derajat kita sama dengan derajat para nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu artinya apa? Ayo kita cintai ilmu, ayo kita agungkan ilmu, ayo kita muliakan ilmu, termasuk orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Jadi harus kita menghormati para guru, harus kita memuliakan para ulama, memuliakan para ustadz, memuliakan para santri, memuliakan para pencinta ilmu. Nih, dalam kita mencintai, mahabbah terhadap guru itu jangan kita pilih-pilih. Wah, mentang-mentang kita belum pernah belajar ke dia, wah kita seronong boy saja, nggak boleh, nggak boleh. Wah, mentang-mentang ini kita belum pernah kenal dengan dia, wah kita seronong boy saja. Justru kita malah merasa kita lebih hebat. Naudzubillahi min dzalik. Karena kita misalkan kita belajar ke Kiai A, tentu kita menghormati Kiai kita karena kita belajar di Kiai A. Terus datang Kiai B, atau ketemu dengan Kiai B, wah bukan guru saya ini, kita selalu boleh saja, nggak boleh. Jadi menghormati para guru, menghormati para ulama, menghormati para ustadz, ya kita samakan saja. Kita menghormati guru yang kita belajar kepada beliau, kita hormati. Ketemu kiai lain pun yang kita belum pernah belajar ke dia, kita hormati, sama seperti itu.
wujud kita mengagungkan ilmu Allah. Tapi kalau kita misalkan memuliakan hanya kepada guru yang kita belajar, kepada kiai yang lain yang kita belum pernah belajar, kita tidak hormat, ya berarti kita tetap tidak mengagungkan ilmu dan ahli ilmu seperti itu. Apa implikasinya? Implikasinya ilmu yang ada di kita nggak manfaat, nggak bakal manfaat. Jadi menghormati ilmu artinya walaupun kita sudah bisa, kita dengarkan orang yang menerangkan ilmu itu dengan seperti kita yang belum bisa mendengarkannya. Dan menghormati ahli ilmu, yaitu adalah ulama, walaupun bukan guru kita, tetap harus kita hormati seperti menghormati ulama yang kita berguru kepadanya. Ini sudah minim seperti ini. Jadi ini kita kadang-kadang menghormati kepada guru saja. Kalau kepada gurunya dia, wah ya istilahnya seperti seharusnya. Tapi kalau kepada guru-guru yang lain justru malah seperti sinis, jadi merendahkan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita kalau seperti itu, kita adalah salah jalan. Tetap ilmu kita tidak akan bermanfaat seperti itu. Wujudnya nanti perpecahan, permusuhan. Apalagi kalau ada perbedaan. Ya ini berpendapat gini, ini berpendapat gini, akhirnya malah perpecahan, gontok-gontokan. Naudzubillah min dzalik. Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk berpecah. Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk bermegah-megah, tapi Islam diturunkan oleh Allah liutamima makarimat akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, untuk merekatkan, menyatukan umat manusia, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk berwah-wah, tapi untuk bersatu, menyatu, terwujud saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, saling perhatian. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ayo jangan sampai kita berhenti belajar. Ayo jangan sampai kita lesu lemah untuk mencari ilmu. Ayo kita tuntut, ayo kita kejar, ayo kita cari di mana ilmu itu berada. Karena seperti tadi, jadi alangkah bahagia, alangkah istimewa, alangkah beruntung orang yang kedatangan malakal maut sedangkan dia masih aktif belajar ngaji. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Di sini kewajiban kita adalah berzikir, zikrullah, mengingat Allah. Tiada ada sedetik napas pun, sesaat waktu pun, jangan sampai kita lengah daripada mengingat Allah. Tentu pengijazahan ini pun tujuannya adalah zikrullah, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Di samping itu, aurat ini adalah di samping zikrullah, ini adalah berkaitan dengan tentang keinginan kita. Kalau kita ingin rezeki kita mudah, luas, gampang dicari, dan besar hasilnya maksudnya. Jadi kalau kita amalkan aurat ini, ayat ini, maka rezeki itu mudah, melimpah ruah, dan kebaikan-kebaikan datang dari seputar kita, kanan, kiri, kidul, kulon, ngetan, ler, akan berdatangan, insya Allah. Bahkan seandainya kita punya tanggungan, misalkan kita nih punya yayasan
yatim piatu, orang tua jompo, atau kita punya pesantren misalkan, kita mengurus orang tua jompo yang niat bertaubat, ya otomatis kita menanggung juga tentang makan minum seperti itu. Insya Allah kalau kita mengamalkan ini, berapapun tanggungan yang harus kita beri makan, kasih minum, kasih pakaian, insya Allah Allah akan memudahkannya dan Allah akan mencukupinya dan akan kita mampu untuk menanggung risiko semua, insya Allah. Ini aurat. Yang mengijajah aurat ini adalah Syekh Tamimi. Jadi Syekh Tamimi pun seperti itu. Jadi beliau tempat kedatangan para musafir. Jadi maksudnya yang mau bertobat, yang ingin bertobat, jadi berbagai macam bangsa ya. Jadi berbagai macam suku maksudnya. Berbagai macam suku ya otomatis makanannya beda, pakaiannya beda, keinginannya beda, adat istiadatnya beda, tabiatnya beda. Tapi dengan wirid kaifiat seperti ini tercukupi. Jadi kalau kita menghendaki, kalau kita memang ingin seperti itu, ingin bisa menyantuni, ingin bisa mencukupi, ingin bisa menaungi banyak orang, maka amalkan ini, kita tabaruk ya. Makanya nanti di hadiah Syekh Tamimi, hadiah hadarat. Dan kebaikan-kebaikan akan datang. Kebaikan itu apa? Ya, kebaikan itu para pejabat pada datang, terus para agnia pada datang, terus orang-orang yang baik yang soleh pada datang. Jadi pada membantu mendukung kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir ke acara ini, Al-Fakir ingatkan, Al-Fakir sarankan yang belum subscribe, terus jangan lupa kasih jempol ya, terus komen atau berdoa di kolom komentar, karena doa kita akan diaminkan oleh saudara-saudara kita, dan insya Allah Al-Fakir dan jamaah Al-Fakir di majlis time ini akan membantu doa, insya Allah. Jadi Al-Fakir di sini tiap malam Selasa diadakan, di samping pengajian ya diadakan tawasulan ya, untuk kita meminta kepada Allah, bertawasul kepada para nabi dan para aulia dan para ulama untuk mendoakan sesama kita, umat manusia. Ya, terkhusus kalau yang Al-Fakir tahu ya dikhususkannya, kalau yang nggak tahu Al-Fakir saja diumumkan, insya Allah. Dan jangan lupa juga untuk share ya, bagikan video ini kepada hadaitola, saudara, kenalan, keluarga. Insya Allah ini sangat membantu dan insya Allah banyak yang membutuhkan. Jadi dengan seperti ini kita insya Allah, kalau kita mengamalkan, insya Allah amalan kita ampuh ya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada interaksi sambungan dengan sohibul ijazah seperti itu. Jadi karena di dalam area hikmah, jadi sambungan antara sohibul ijazah dengan pengamal itu, sambungan itu adalah merupakan suatu kekuatan dahsyat, mustajab mati manjurnya doa yang kita amalkan. Jadi cinta, berarti kita subscribe, klik, itu tanda cinta kita kepada Syekhul Ijazah. Jadi di samping itu adalah merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Karena tujuan Sohibul Channel ya, tujuan Al-Fakir ya adalah hanya karena Allah, hanya ingin berbagi, dan insya Allah dengan doa ini, insya Allah, karena doa itu adalah silahul mu'min, apabila kita benar-benar kita melaksanakan apa keharusan, Allah tentu bukan melihat kita, tapi Allah melihat para wali, para awliya Allah yang mengijazahkan
aurat ini. Insya Allah. Mungkin kita di hadapan Allah bukan siapa-siapa, tapi para guru kita, para wali Allah, itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Apa yang diwariskan? Yang adalah surah Fatihah. Dengan cara seperti apa wiridnya? Wiridnya pertama kita hadarat ya. Pertama hadarat. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunati Wadin Imam min wa Qudwatin wa Sayyidina Syabdu Qadir Jilani qadasallahu sirahu al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon wa hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten Al-Fatihah wa khususan hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten wa khususan hadrati Sultan Maulana Mansur Cikadun Banten wa khususan hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni wa khususan hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazri khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan khususan ila hadrati Sahibil Ijazah man ajajani hadza khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ulillahi Abdul Fatihah wa ila hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat alaya minhum wal amwat wa khususan ila hadrati Syekh Tamimi Al-Fatihah. Jadi setiap membaca Al-Fatihah, maksudnya bukan membaca, setiap mengucapkan ya Al-Fatihah, maka kita baca dulu surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Walhamdulillah. Terus bagaimana cara mewiridkannya surat Al-Fatihah ini? Jadi kita gini, kita tunggu hari Minggu awal dari bulan. Ya seperti kita ambilnya bulannya bulan Arab ya. Bulan Arab. Seperti Muharram ya. Muharram, Safar, Mulud, dari Mulud awal dan akhir Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Hafid, haji ya. Gitu. Jadi kalau itu bahasa Arabnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Tuh. Kalau bahasa kitanya, bahasa kita di Nusantara, Muharram, Safar, Mulud, Sri Mulud, Awal, Jumakhir, Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Hafid, haji. Jadi setiap bulan, misalnya bulan Muharram nih, misalkan tanggal satunya misalkan Kamis, tuh berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh Minggu. Jadi minggu awal di tiap bulan, bulan Arab, kita puasa satu minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wiridnya surat Fatihah. Berapa wiridnya? Minggu 70 kali. Cuman ma'al basmalah. Jadi ma'al basmalah itu Bismillah satu kali, Fatihah satu kali. Terus Bismillah satu kali, Fatihah satu kali. Bismillah satu kali, Fatihah satu kali. Jadi 70 Fatihah berarti 70 Fatihah. Tapi enggak tiap hari 70. Hari Seninnya 60. Hari Selasanya 50. Hari Rebunya 40. Hari Selasanya 30. Hari Seninnya 20. Pokoknya dikurangi 10 gitu aja. Dikurangi 10. Jadi pertama 70 langsung dikurangi 10 pada akhirnya sampai 10 kali. Jadi itu kita rutin tiap bulan seperti itu. Kalau kita ini amalkan,
kita laksanakan. Ini terus-terusan tiap bulan seperti itu, tiap bulan. Kalau kita ini sudah rutin kita mengamalkan seperti ini, maka keluasan rezeki kita benar-benar di luar akal. Berapa banyak tanggungan kita, jangankan puluh, ratus pun, insya Allah walaupun ribuan pun, pasti Allah akan mencukupinya, akan mencukupkannya. Kebaikan-kebaikan akan berdatangan dari setiap hal. Ini Al-Fakir dijajarkan untuk semua. Silahkan amalkan, silahkan buktikan, insya Allah tajribah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat, semoga ijabah, dan semoga kita istiqomah. Tiada hilap, tiada lupa dari Al-Fakir. Mohon maaf atas salah, hilap, keliru ya. Namanya juga manusia. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepada Al-Fakir. Dan begitu pula semoga semua kesalahan kita, dosa kita, perilaku kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah dengan kita mengamalkannya, zikrullah dengan cara seperti ini. Sekian demikian. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.